Saya ingin menyampaikan satu tips yang nggak boleh lewat, yang harus kalian lakukan, baik itu pejuang skripsi, tesis maupun disertasi, agar skripsi, tesis, disertasinya cepat kelar dan selesai dengan aman sentosa. Apa itu? Nah, simak terus ya. Di channel ini, di Tirta Mursitama channel ini, kalian akan mendapatkan info tentang sukses belajar di perguruan tinggi. Khususnya kali ini, kita bahas nih tips sukses skripsi. Apa tadi Prof? Yang Prof sampaikan bahwa ada satu hal utama yang tidak harus dilakukan oleh pejuang skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, hal itu adalah kalian tidak boleh kehilangan semua naskah draft tesis, disertasi ataupun skripsi dari laptop kamu atau dari komputer kamu. Loh Prof, apa itu bisa terjadi? Baru saja saya mendapatkan komentar sekaligus pertanyaan ya, dan juga encouragement dari salah seorang pejuang skripsi di channel saya ini, mengatakan bahwa dia kehilangan semua file-file yang ada di komputer dia, di hard disk dia, hilang gitu. Nah, kebayang nggak? Kamu bisa nangis bombay gitu ya. Udah dari awal sampai mungkin mendekati ujian, tapi naskahnya tiba-tiba hilang. Ya, banyak hal penyebabnya ya. Untuk itu saya selalu katakan backup. Bikin backup dimanapun ya. Dari yang paling sederhana, misalnya ada draft 1, draft pertama pendahuluan selesai, kamu kirim email ya, kirim email ke pembimbing kamu juga kirim email mungkin CC ke email kamu yang lain gitu ya. Atau juga kamu simpen di beberapa hard disk ya, eksternal hard disk ya, atau ada kalau kalian masih pakai ini, kalian pakai USB boleh juga ya, atau kalian pakai ini apa, hard disk ya kan. Ini nggak endorse lo ya. Boleh silahkan gitu ya, yang penting ada. Atau juga sekarang di cloud kan ya, di email Gmail kamu ada kan ya, ada di drive-nya kan ada gitu, sampai beberapa mega apa berapa tera itu ya. Nah, kalaupun kamu datanya banyak banget, harus ya beli, nggak apa-apa lah. Beli selama mungkin 1 tahun atau 1 semester kan, itu investasi yang sangat berguna. Nah, kembali lagi ya, jangan sampai data-data semua naskah draft yang kamu buat itu hilang. Nah, untuk itu gimana caranya? Nah, saya sudah sampaikan tadi, backup kemanapun. Yang paling sederhana dari email ya, kemudian ada hard disk ya, kemudian ada USB ya, atau ada di cloud ya, simpen di G Drive kamu yang bisa diakses dimanapun dan disinkronize. Ingat itu ya kan. Nah, kemudian hal yang kedua, kalau misalnya kamu ini tipe orang-orang yang zaman jadul ya, kayak dulu, jadi harus pakai apa namanya, draft catatan gitu ya. Ya, mungkin ada yang pakai draftnya ya. Oh, ini draftnya, mungkin perlu dicetak tebel-tebel gitu ya. Nah, boleh juga gitu ya. Setiap draftnya kamu cetak, kamu kamu print gitu, dan kamu sambil jalan, kamu lihat. Boleh juga. Semua orang punya mekanismenya masing-masing ya, bagaimana dia agar survive. Nah, apakah Prof Tirta pernah mengalami? Nah, pernah banget ya. Jadi ini pengalaman nyata ya. Waktu itu saya ambil S3 di Jepang ya. Datanya banyak, laptop saya itu kemudian hang dan datanya hilang. Nah, itu. Jadi ini hanya datanya gitu. Data yang sudah diolah. Akibatnya ya harus mengulang gitu ya. Nah, ini jangan sampai ya, itu zaman jadul ya. Sekarang mestinya hal itu tidak terjadi lagi. Tetapi ya, saya sebagai pembimbing nih sering bilang, aduh maaf Prof, yang udah saya buat itu hilang, yang udah saya buang terhapus dan lain sebagainya. Nah, hindari gitu ya. Dan satu lagi nih tips yang penting dalam hal soal data ya, atau dalam soal kamu misalnya bikin draft. Kalau kamu capek ya, kamu ngantuk, kamu berhenti. Prof, apa nih hubungannya? Iya, ya karena orang masing-masing ya kadang-kadang ngetik di depan laptop, depan komputer gitu ya, nggak sengaja ngantuk, ketekan apa ya, apakah enter, ketekan delete, atau tap-tap ke belakang gitu ya. Itu terjadi ya. Karena saya pengalaman juga begitu. Udah nulis capek-capek gitu kan, ketekan ke belakang, tahu-tahu loh kok hilang gitu ya.
Nah, ingat ya, semoga nggak terjadi ya, kamu kan, generasi hebat ya kan, yang nggak ngantuk, nggak cepet capek kayak gitu. Nah, itu tadi satu tips yang membuat kamu nggak kalah penting, kelihatannya sepele ya. Dan ingat, tambahan lagi nih Prof, iya tambah lagi, semua draft itu kamu namai, kamu kasih tanda yang spesifik ya. Jangan draft final, habis itu draft final bener, draft final banget gitu, jangan ya. Ya, harus dibuat penamaan ya mungkin sesuai dengan apa, dengan tanggal atau dengan kode-kode yang kamu paham, tapi yang sederhana aja kodenya ya. Nah, silahkan bisa pakai urutan ya. Kalau pakai tanggal biasanya sebenarnya di bagian modified-nya ya, itu kan kita ketahuan juga. Tapi lebih baik kamu pakai deh nama misalnya bab satu ya, revisi satu gitu, kasih tanggal juga nggak apa-apa. Kayak orang jadul nggak apa-apa juga, yang penting kamu paham. Jangan sampai nanti kalau pembimbing minta yang mana gitu ya, kamu nggak tahu atau bahkan ngirim file-file yang lama. Oke, saya harapkan ini bermanfaat, kelihatannya sepele, tapi ini bagus banget masukan dari para pejuang skripsi tadi yang menanyakan hal itu kepada saya. Dan yang penting, kalau itu terjadi, jangan give up, pantang menyerah, dan lakukan terus. Kerjakan lagi, nggak ada yang bisa dilakukan kecuali mengulang, mengerjakan lagi, dan semoga ya memulai dari draft yang terakhir yang kamu punya. Ya kan? Ya masa draft revisinya itu cuma satu file kan? Enggak kan? Mungkin punya file-file yang lain gitu ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah thank you banget. Jangan lupa like dan share. Sebarkan ke teman-teman kalian semua yang pejuang skripsi yang lagi butuh kayak gini nih. Simple ya, tetapi kalian sebenarnya butuh banget. Hati-hati ya. Siapa yang pernah punya pengalaman kayak gini silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.